Halo semua, kembali lagi di Santri Sabda Arkeologi Industri. Terdapat hubungan simbiosis antara kebijakan konservasi yang efektif dengan perkembangan pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Monumen warisan budaya hanya akan dilestarikan dan ditafsirkan jika dipahami. Dan pembenaran untuk melestarikan struktur harus didasarkan pada argumen yang berasal dari sains dan bukan berdasarkan pernyataan yang tak berdasar. Begitu kata salah satu konservator, yakni Listrinder pada tahun 2000. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rumona Amanda dari kelompok 4 Arkeologi Industri. Di sini kami akan memainkan role play terkait arkeologi industri, yakni pada pabrikan sendiri. Di sini saya berperan sebagai salah satu regulator ataupun yang berada di pihak pemerintah untuk melestarikan dari sebuah cagar budaya atau warisan budaya itu sendiri. Pembongkaran besar-besaran pabrik gas di pinggir kota Cape Town, Woodstock pada tahun 1996 menarik perhatian banyak orang. Di seberang kotanya, lebih tepat di Table Bay Abore, sebuah lift biji-bijian atau grain elevator yang dibangun pada tahun 1920 dengan tujuan untuk memfasilitasi ekspor jagung Afrika Selatan, ditutup pada tahun 2001. Lokasinya di dalam area pelabuhan yang sedang dikembangkan kembali untuk sebuah retail campuran atau mixed retail dan juga penggunaan komersil dan perumahan. Kondisi tersebut tentunya membuat bangunan tersebut menjadi rentan terhadap pembongkaran dan jauh dari kata aman. Network Industrial Landscape dalam konteks ini sendiri merupakan infrastruktur pasokan gas dan juga distribusi biji-bijian untuk distribusi komoditas yang terhubung oleh node. Landscape industri berjaring atau Network Industrial Landscape awalnya dibangun untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi, politik, dan juga sosial. Pada masanya, pada pabrik gas sendiri, tulang punggung jaringan adalah sistem pipa pasokan gas yang menghubungkan dua pabrik gas yang ada di Cape Town satu sama lain dengan para pelanggan domestik dan industri mereka. Dan juga pada lampu-lampu yang ada di jalan umum pada abad ke-19. Sementara itu, pada pabrik biji-bijian, inti dari jaringan ini adalah jalur kereta dan juga pelabuhan yang menghubungkan negara dan elevator pelabuhan satu sama lain dengan petani biji-bijian di seluruh dunia. Kita akan mengambil contoh di Afrika, di mana di Afrika sendiri pengelolaan warisan budaya cenderung terfokus pada struktur arsitektur yang besar, mewah, dan juga hebat. Seperti contohnya adalah piramida, kemudian ada benteng Ghana, dan juga ada The Great Zimbabwe. Kepentingan masyarakat lokal seringkali diabaikan dalam pedoman internasional dan juga kerangka operasi yang ada. Dan kepatuhan terhadap pedoman ini sering mengabaikan cara-cara tradisional Afrika itu sendiri dalam melihat landscape sebagai suatu sumber daya bersama. Di lain sisi, negara-negara yang mengalami transisi politik yang cukup sulit, tentunya itu termasuk Afrika Selatan itu sendiri, berpendapat jika warisan budaya ini dipengaruhi oleh suatu dinamika pembangunan dan transformasi, dan oleh hubungannya persepsi dan praktis antar orang dan juga warisan budaya itu sendiri. Jadi, gagasan pelestarian warisan budaya yang mungkin telah diperkenalkan oleh negara-negara yang telah menikmati progres stabilitas dan pertumbuhan yang lama, seringkali sepenuhnya bertentangan dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Kondisi seperti ini persis seperti apa yang terjadi pada pelabuhan Table Bay yang ada di Cape Town. Penggunaan prinsip-prinsip konservasi milik Kerr dan juga Clark menanamkan pemahaman kita tentang landscape industri berjaring dalam bukti material. Dalam nilai-nilai yang ada saat ini atau tentunya yang dimilikinya pada masa lalu. Akan tetapi, terdapat kemungkinan bahwa generasi mendatang mungkin melampirkan nilai-nilai yang berbeda pada materialitas yang sama. Dalam hal ini mungkin terjadi jika kita arogan dalam memutuskan bahwa kita hanya dapat melestarikan nilai-nilai yang sekarang ada tanpa perlu melestarikan nilai-nilai yang sebelumnya ada. Gagasan tentang pelestarian warisan budaya seringkali bertentangan dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Para ahli setuju bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sejalan dengan masalah-masalah sosial yang ada pada saat ini, seperti tunawisme, kelaparan, dan juga HIV/AIDS. Sudah menjadi keharusan untuk sebuah mekanisme untuk mempertemukan kebutuhan pembangunan dengan kebutuhan konservasi itu sendiri. Agar mekanisme seperti itu dapat dirancang, pertama-tama perlu untuk mencapai sebuah pemahaman tentang sifat lingkungan bersejarah itu sendiri, dan juga menilai budaya serta nilai-nilai lain yang melekat padanya.
The network landscape of gas supply. Seperti yang dijelaskan oleh Rumondang, pembahasan ini mengambil kasus perusahaan Cape of Good Hope Gas Light and Co. atau lebih dikenal dengan Capgas. Gasworks di Cape Town ini merupakan sebuah perusahaan swasta yang memiliki 2 pabrik di Long Street dan Woodstock. 2 pabrik ini merupakan sebuah jaringan untuk mendistribusikan gas guna keperluan industri, domestik, dan keperluan umum melalui jaringan pipa pasokan yang terpendam. Singkat cerita, sejak didirikan pada 1845 dan bekerja sama dengan perusahaan penerangan, mulai timbul masalah antara perusahaan Capgas dengan Dewan Kota. Mulai dari perusahaan tidak lagi menerangi jalan di Cape Town, kemudian pasokan gas yang dipulihkan kembali pada 1871 dan monopoli yang berakhir pada 1888 saat perusahaan mulai mendirikan pabrik di pinggiran Woodstock. Sementara pabrik asli di Long Street harus berhenti beroperasi pada 1907. Sejak itu bangunan dijadikan sebagai ruang pamer dan kantor sebelum akhirnya dihancurkan. Pengolahan gas di Woodstock seringkali ditingkatkan dan diperpanjang masa operasi selama 1 abad. Namun, perusahaan harus menutup pabrik karena tingginya biaya rel, pemeliharaan pabrik, dan bangunan yang sudah material remains yang ada antara lain rumah retort yang berisi 46 retort vertical Glover West tertata dalam 7 ranjang. Di situs itu juga terdapat purification system, exhauster and blowers untuk mengambil gas dari retort dan mengalirkannya ke seluruh lokasi. Tar steel, water glass plant, dan tinggalan gate system. Antara lain 2 gas holder, triple lift, dan dilengkapi rel pemandu otomatis yang dipasang spiral ke setiap lift. Dengan alasan finansial, pabrik di Woodstock berhenti beroperasi dan dihancurkan pada 1996. Keterbatasan finansial dan tidak adanya dukungan menjadikan tidak dapat didirikannya museum di sana. Hal penting dalam kasus ini yakni sikap para pengamat warisan budaya terhadap warisan industri Cape Town pada pertengahan 1990-an. Pada masa itu, Gasworks Cape Town dianggap tidak sesuai dengan konsep warisan budaya yang menjadikan situs ini tidak dipertimbangkan menjadi warisan budaya pada masa itu. Kehancuran situs Capgas pada lanskap jejaring pasokan gas Cape Town menandakan bahwa telah hilangnya peluang dalam membuat museum yang menggabungkan sejarah industri Cape Town itu sendiri. Jaringan Capgas masih dapat menjadi dasar skema interpretatif Cape Town dengan menggunakan peta bersejarah jejaring pemasok gas. Hal ini dapat menambah sejarah Cape Town yang mungkin belum tercatat. Selanjutnya, mengenai pengarsipan catatan dokumenter dan catatan arkeologi, skema ini dapat menjadi cara yang tepat untuk mengetahui histori Cape Town di masa lampau. Nah, saya Ansel Yosia yang sekarang berperan sebagai Ahmad Hussein, bos dari suatu perusahaan di Kalimantan Selatan. Nah, terlepas dari semua itu, sekarang saya akan menjelaskan mengenai grain elevator. Nah, grain elevator mungkin lebih familiar di telinga teman-teman dengan sebutan silo. Dalam bahasa Indonesia mungkin grain elevator ini disebut sebagai elevator biji-bijian. Jadi seperti ini bentuknya, teman-teman. Nah, grain elevator ini pada abad ke-20 dibangun di Afrika Selatan, tepatnya di kota Cape Town, dijelaskan di buku ini. Lalu grain elevator ini sangat berperan penting pada waktu itu untuk menjawab pertanyaan dan masalah penyimpanan makanan pokok pada waktu itu. Jadi grain elevator ini bisa untuk biji-bijian, untuk jagung mungkin. Nah,
bisa juga untuk gandum yang selama ini disimpan di dalam karung begitu saja. Nah, grain elevator ini memungkinkan biji-bijian ini disimpan di atas tabung yang dengan cara seperti itu bisa disimpan dalam satu volume yang lebih padat, jumlahnya yang lebih banyak, dan terlindung dari hama, kelembapan, dan api. Nah, pada pembangunan massal grain elevator oleh arsitek yang sama, teknik pembangunan yang sama, terdapat dua klasifikasi grain elevator, yaitu country elevator, sifatnya lebih kecil, lebih fokus ke distribusi grain atau biji-bijian untuk jalur darat. Biasa di dalamnya terdapat timbangan, pengering, elevator itu sendiri, gudang, dan 1-2 rumah pekerja. Lalu ada juga port elevator yang biasa ada di dalam pelabuhan. Nah, port elevator ini sebenarnya fungsinya sama, penyimpanan, tetapi dia lebih fokus kepada distribusi lewat laut, teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu, arkeologi industri menemukan masalah ketika ternyata secara historis banyak perusahaan-perusahaan tersebut yang dulunya mengelola grain elevator beralih fungsi, entah itu menjual grain elevator tersebut atau menjual perusahaannya secara umum. Jadi seiring waktu berjalan banyak grain elevator yang mengalami wild demolition atau penggusuran liar, tetapi juga mengalami pengalihan fungsi yang tidak tercatat, sehingga dari segi historis arkeolog industri tidak dapat menemukan secara runtun letak di mana saja secara mapping grain elevator ini berada di mana saja. Nah, walaupun grain elevator ini secara sekarang di masa modern sering menjadi wisata turis yang sangat menarik, yang membawa ribuan bahkan puluhan ribu turis ke Cape Town untuk melakukan sightseeing, tetapi grain elevator ini pengelolanya mendapat kritik karena seolah-olah hanya menjadi pusat turisme untuk kepentingan komersial saja tanpa memikirkan konservasi dan preservasi dari bangunan tersebut. Nah, oleh karena itu terjadi perubahan kebijakan di mana arah kebijakan pengelolaan grain elevator ini sekarang mengarah ke bagaimana mereka tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama lagi. Pencatatan itu penting. Sekian dari saya. Terima kasih. Howdy, apa kabar semuanya? Apa kabar Mama? Apa kabar Mbak Irma? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Fajar Arya. Kali ini saya berpenampilan seperti ini. Saya rasa saya bisa merepresentasikan sedikit terkait materi yang akan saya bawakan. Saya berpakaian seperti ini seperti mungkin pekerja-pekerja di Afrika Selatan, buruh-buruh di sana tepatnya. Materi saya adalah tentang conserving network industrial landscape yang ada pada buku Archaeology Future Direction Contribution to Global Historical Archaeology. Oke. Materi pertama itu materi di awal-awal itu adalah tentang latar belakang Afrika Selatan, yang dimana ada isu-isu rasial di sana berkembang, lalu ada apartheid years mereka, lalu bagaimana mereka menanggulangi isu rasial dan menjadi negara berkembang sekarang, bagaimana mereka masuk KTT, sosiopolitik di sana dan lain sebagainya. Akan tapi latar belakang hal-hal itu cuma menjadi latar belakang dari materi yang sesungguhnya, yaitu tentang conserving network industrial landscape-nya itu. Jadi di Afrika Selatan, tepatnya di Cape Town, ada gaswork and grain elevator di sana. Masalah konservasi yang awal yang ada di bab ini adalah tentang orang-orang Afrika Selatan itu menilai bahwa gasworks and grain elevatornya itu sebenarnya bukan punya mereka, bukan hasil budaya mereka, karena balik lagi ke historical mereka yang pernah jadi budak dan saat-saat diskriminasi rasial itu pernah banyak sekali sejarah-sejarah buruk, maka mereka berpikir bahwa itu bukan hasil dari keinginan mereka dan hasil dari kebudayaan mereka. Karena itu mereka lebih menilai bahwa gasworks and grain elevatornya ini diadaptasi, jadi lingkungan sekitarnya dihancurkan dan gas grain
itu gas and green elevatornya itu nggak apa-apa dibiarin ada sebagai tempat cagar budaya, tapi ya sebagai tempat yang bisa digunakan juga menurut mereka. Dan juga menurut mereka bahwa ya kan yang penting ada bangunannya, dalamnya nggak usah diganti aja semuanya sebagai yang lebih modern untuk menunjang mereka. Itu sangat sangat menjadi isu di green elevator itu, dimana green elevatornya itu niatnya akan diganti oleh mesin-mesin baru modern yang akan justru mengurangi historical di sana, nilai historisnya. Lalu materi ini sebenarnya lebih ngejelasin ke arah bahwa bukan cuma bangunannya loh yang harus dikonservasi, tapi areanya, natural landscape-nya itu justru adalah mengandung konteks-konteks yang banyak. Jadi konservasinya itu nilai waktu sebelum ya. Pada akhirnya kan Afrika Selatan menilai bahwa konservasi oke, dan mereka mengatur undang-undangnya juga nantinya. Nah, namun masalah-masalah itu sangat dilatari di sini menjadi studi kasus mungkin ya, masalah-masalah terkait gak apa-apa konservasi ini, yang penting bangunannya masih ada. Nah, itu justru oleh penulisnya ini dinilai bahwa itu bukanlah hal yang tepat. Maksudnya mempertahankan nilai historis itu bisa lewat bangunan, akan tetapi bangunan dan isinya bahkan sekitarnya itu justru di archaeological landscape ini, industrial landscape itu sangat berguna. Maksudnya itu bisa menjadi acuan visi untuk kedepannya yang lebih baik, menjadi modal awal untuk masa depan yang lebih baik. Jadi konservasi itu bukan tentang nilai estetika suatu bangunan atau sekedar nilai historikalnya saja, tapi dari banyak landscape-nya di industrial kan landscape-nya itu luas dan banyak sekali hal-hal yang bisa digali di sekitar landscape-nya itu yang bisa berguna untuk kedepannya. Maka dari itu si penulis sangat menyarankan bahwa untuk industrial archaeology landscape bahwa jangan sekedar mempertahankan bangunannya saja, kan, tapi kontekstual dari sekitar bangunannya itu juga berguna untuk jadi model konseptual untuk pengembangan baik di lokal sekitar bangunan area industrial arkeologi, material industrial arkeologi itu, atau bahkan dalam cakupan nasionalnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, karena waktunya juga terbatas, jadi mungkin kita bisa diskusi nantinya. Terima kasih.